Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baiklah, para hadirin semuanya, kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu nih, yakni diskusi dan tanya jawab. Nah, kita sekarang sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau bernama Bapak Muhammad Mirza Ferdinand Hakim, sekarang menjabat sebagai Ketua LPAI Cabang Surabaya. Mungkin untuk yang pertama-tama, sebelum kita masuki materi, saya perkenalkan dulu kepada Bapak Muhammad Mirza Ferdinand Hakim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar nanti penonton tahu tentang Bapak. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Ferdinand Hakim. Saya selaku Ketua dari LPAI Cabang di Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pergaulan bebas ini. Wih, mantap sekali materi Bapak hari ini. Ya, ini tentang pergaulan bebas. Mungkin teman-teman sekalian atau para audien banyak yang kebingungan nih. Apa sih pergaulan bebas ini, Mbak? Baik, saya akan menjelaskan pergaulan bebas ini identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan yang biasanya mengarah terhadap perbuatan seks. Di zaman yang semakin berkembang, semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama masalah remaja. Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja, sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap selanjutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Remaja tersebut juga bisa disebabkan oleh orang tua yang terlalu kejam, tidak dapat menyesuaikan didikan dengan keperluan anak untuk berautonomi maupun sebaliknya, menyebabkan orang tua tersebut tidak peduli untuk memantau perkembangan sosial anak tersebut. Ini berpotensi untuk mencari teman sebaya yang mempunyai masalah yang kemudian menjadi faktor penarik untuk terlibat dalam gejala sosial. Remaja yang merasakan diri mereka dilambung cinta, mereka tidak dapat mengendalikan persahabatan yang sehat. Sebaliknya, terlalu obsesif ataupun terlalu mengikuti perintah teman sebaya yang orang tersayang sehingga terjalinnya pergaulan bebas. Kegagalan menangani hubungan menjadikan remaja dan individu awal dewasa terjebak dalam gejala sosial seperti perzinahan, kehamilan di luar nikah, pengguguran bayi, dan sebagainya. Selain itu, cinta yang tidak terurus mengakibatkan kebanyakan pelajar mengalami kegagalan dalam pelajaran. Seperti itu. Seperti itu ya. Oh, berarti pergaulan bebas ini banyak menyerang ke kalangan para remaja-remaja ya, di mana para remaja ini sedang mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, terus perubahan tubuh, perubahan minat, perubahan pola perilaku, atau bisa disebut juga mereka masih labil gitu ya, Pak? Ya, bisa jadi begitu. Mungkin untuk selanjutnya banyak yang bertanya-tanya nih. Menurut Bapak, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas? Baik, saya izin menjelaskan ya. Yang banyak ya faktor terjadinya pergaulan bebas ini. Saya beri contohnya. Yang pertama, bisa jadi kurangnya perhatian orang tua. Para perilaku pergaulan bebas merupakan anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena sebagian besar mereka tinggal bersama nenek mereka karena sebagian besar masyarakat pergi beradu nasib di rantau orang karena pendapat yang mereka dapatkan cukup menjanjikan. Namun diakibatkan dari hal tersebut menyebabkan banyak anak yang berperilaku menyimpang.
Karena salah satu faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan pelajar adalah orang tua. Yang kedua faktornya dari teman dekat. Karena teman dekat ini lebih besar pengaruhnya daripada keluarga. Misalnya, jika temannya mengenakan model pakaian yang sama dengan pakaian anggota kelompok yang populer, maka kesempatan baginya untuk dapat diterima oleh kelompok menjadi lebih besar. Demikian pula bila anggota kelompok mencoba minum minuman alkohol dan merokok, maka pelajar cenderung mengikuti tanpa memperdulikan akibatnya. Yang ketiga ini paling banyak ya, yaitu media. Berbagai aplikasi memudahkan mereka untuk mengakses, menonton, atau melihat hal-hal yang belum pantas untuk ditonton. Seperti yang telah dilihat di media tidak digunakan secara arif oleh remaja karena banyak situs yang berbau pornografi dapat dengan mudah diakses. Hal ini akan berakibat buruk dan memungkinkan meniru apa yang dilihat mereka. Apalagi jika tidak ada kontrol yang baik terhadap informasi yang sesuai bagi remaja. Dapat kita ketahui peran sosial media untuk saat ini sudah mulai keluar dari jalannya. Dalam arti banyak diantaranya menyalahgunakan sosial dalam melakukan suatu hal keburukan. Sehingga hal tersebut menjadi kerugian dari sosial media tersebut. Mungkin seperti itu faktornya. Ya, jadi media ini adalah hal yang paling utama ya dalam faktor terjadinya pergaulan bebas mungkin ya. Ya, Karena yang saya tahu sekarang mengakses internet itu sangat mudah sekali ya, Bapak. ya, Jadinya untuk anak-anak atau remaja mungkin dapat dengan sekali klik atau beberapa klik kita sudah dapat informasi. ya, seperti itu. Ya. Barusan kita mendengarkan faktor-faktor terjadinya pergaulan bebas. Mungkin sekarang saya mau tanya nih ke Bapak, dampak apa saja sih yang dihasilkan oleh perilaku pergaulan bebas ini? Oh, baik. Dampaknya cukup banyak ya, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ini paling banyak yaitu hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang terjadi mengakibatkan hamil di luar nikah ini akibat dari gaya berpacaran yang semakin tidak terkontrol, pergi di tempat-tempat tersembunyi untuk melampiaskan nafsu birahi mereka. Kasus hamil di luar nikah seperti yang dialami informan kami, di mana hamil di luar nikah ternyata bukan hal yang kali ini terjadi, tetapi sebelum-sebelumnya banyak terjadi sehingga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan fenomena jika terjadi kasus hamil di luar nikah. Namun ini menjadi keresahan masyarakat karena mereka merasa takut jikalau hal tersebut terjadi kepada putri mereka, karena hal seperti itu bukanlah hal yang tidak mungkin untuk tidak terjadi. Yang kedua, bagi pelajar maupun mahasiswa, itu bisa menurunkan prestasi akademik. Jadi, tidak sedikit remaja terjerumus dalam pergaulan yang salah. Akibat dari pengaruh kurangnya pengawasan orang tua, menyebabkan para pelajar lebih banyak mencari kesenangan di luar, atau kumpul-kumpul di jalan, dan sebagainya. Dengan teman-teman yang membuat banyak anak di sana mengalami penurunan prestasi akademik. Karena lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga menurunkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, itu bisa jadi putus sekolah. Dampak negatif dari pergaulan bebas yang terjadi adalah terjadinya putus sekolah ini karena mereka memilih mengutamakan ego ketimbang akal sehat dan realita yang ada. Akibatnya adalah meningkatkan kemiskinan karena kurangnya pendidikan dan semakin bodohnya masyarakat menjadi suatu yang sering terjadi. Akibat dari pergaulan bebas cenderung membuat sikap mental anak menjadi kurang sehat. Efeknya, dari sikap mental inilah yang akan membuat banyak anak remaja merasa bangga atas pergaulan mereka. Padahal pergaulan dilakukan tidak pantasnya. Seperti itu.
Jadi ada banyak sekali ya dampak perilaku pergaulan bebas ini ya, Pak. Iya, masih banyak sekali. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita beri satu pertanyaan kepada para audien yang mau bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Sudah masuk nih satu dari saudara Mustafa. Beliau bertanya tentang apakah peran orang tua itu penting dalam pencegahan pergaulan bebas? Mungkin Pak Oh, Mirza bisa menjawab. baik, terima kasih. Saya izin menjawab ya. Nih, monggo. Peran penting, apakah peran orang tua itu penting? Jawabannya iya, sangat penting. Karena anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua dan suasana yang kurang kondusif di dalam rumah bisa berdampak buruk terhadap emosi dan perilaku anak itu sendiri. Sehingga anak menjadi sulit dikontrol oleh dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Karena anak cenderung ingin melakukan apa yang ia inginkan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat penting ya, Pak. Iya, sangat penting. Terus untuk yang selanjutnya mungkin pertanyaan dari saya ya, Pak. Boleh Baik, kan ya? boleh. Oke, Silakan. boleh. Jadi saya mau bertanya, Pak. Mungkin Bapak ada saran nih bagi para remaja sekarang agar mereka bisa terhindar ya dari pergaulan bebas ini. Bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih izin menjawab. Saran saya sebagai harapan masa depan bangsa ini seharusnya remaja mengetahui benar tanggung jawab dan kewajiban besar yang dibebankan di bahu mereka. Oleh karena itu, agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif yang merugikan diri sendiri maupun pihak lain, maka remaja harus membentengi diri dengan cara memperdalam pengetahuan agama yang bisa dilakukan dengan cara memperbanyak membaca buku keagamaan, rajin mengikuti ceramah keagamaan, mengikuti kegiatan atau organisasi keagamaan atau organisasi lain yang bermanfaat, bergaul dengan teman-teman yang baik. Dengan cara-cara tersebut dapat terhindar dari pengaruh buruk lingkungan yang akan menjerumuskan dalam perbuatan maksiat, yang merupakan pelanggaran terhadap agama maupun norma masyarakat. Seperti itu, Mas. Jadi seperti itu ya Pak. Mungkin kita bisa berlindung dari apa namanya dari pergaulan bebas ini dengan mengikuti organisasi keagamaan, terus mengikuti ceramah keagamaan atau bergaul dengan teman-teman yang baik, begitu ya Pak? Iya, seperti itu. Jadi kita mengisi waktu luang itu dengan hal-hal yang berbau-bau positif. Jadi mungkin dari awal Bapak menjelaskan materi, mungkin ada sedikit yang bisa saya kesimpulkan, yakni bahwasannya pergaulan bebas ini adalah sering menyerang pada remaja-remaja karena dalam prosesnya remaja ini masih labil ya Pak. Mereka mengalami peralihan dari satu tahap menuju tahap yang berikutnya, yakni mereka mengalami perubahan di emosi, perubahan pada tubuh mereka, perubahan pola perilaku mereka, dan peran orang tua nih dalam pencegahan pergaulan bebas ini sangat penting karena orang tua mampu mengontrol dan mengawasi tingkah laku anak. Mungkin begitu ya, Pak? Ya, begitu, Mas. Jadi sebelum saya tutup, apakah Bapak Mirza ada tambahan? Mungkin sudah cukup ya poin-poin pentingnya sudah saya sampaikan. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mirza telah datang pada acara kali ini. Terima kasih banyak, Pak Mirza. Iya, sama-sama. Mungkin saya, Muhammad Arif Dayat, selaku moderator. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada hal baik yang keluar dari diri saya,
itu semuanya berasal dari Allah, dan apabila ada hal jelek yang keluar dari saya, itu adalah dari saya sendiri. Mungkin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.